Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem-sistem organ tubuh manusia itu dapat dimulai dengan memahami bahwa tubuh manusia adalah sebuah entitas yang sangat kompleks dan terorganisir dengan baik. Terdiri dari berbagai sistem yang bekerja secara harmonis untuk menjaga kehidupan dan kesehatan. Setiap sistem organ itu memiliki fungsi spesifik yang esensial, saling berkaitan satu sama lain untuk menjaga homeostasis. Sebuah cara untuk mendalami kompleksitas ini adalah dengan memulai dari sistem terkecil menuju yang lebih besar dan terkait. Misalnya, sistem peredaran darah yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan memanfaatkan jantung sebagai pompa utama. Darah yang dialirkan membawa oksigen dan nutrisi penting lainnya ke seluruh sel tubuh, sekaligus membawa produk limbah untuk dibuang. Di sisi lain, sistem pernafasan bertanggung jawab untuk pertukaran gas, menyediakan oksigen yang dibutuhkan darah dan membuang karbon dioksida. Kemudian kita bisa melihat bagaimana sistem pencernaan bekerja untuk memproses makanan yang kita makan menjadi energi dan nutrien yang dibutuhkan tubuh. Sementara sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi dan integritas struktural, sistem kerangka itu memberi dukungan dan perlindungan. Sementara sistem otot itu memungkinkan gerakan. Sistem saraf dengan jaringan neuron yang kompleks itu bertanggung jawab untuk menerima, memproses, dan merespons informasi dari lingkungan eksternal dan internal. Ini bekerja sangat erat dengan sistem endokrin yang mengatur proses fisiologis melalui hormon. Selain itu, sistem kekebalan tubuh itu berfungsi sebagai garis pertahanan melawan infeksi dan penyakit, melindungi tubuh dari invasi mikroorganisme berbahaya. Dengan memahami dan mengkaji setiap sistem secara rinci, kita itu mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan holistik mengenai bagaimana setiap bagian dari tubuh manusia itu saling berkaitan dan berfungsi bersama. Ini mengajarkan kita bahwa kesehatan itu bukan hanya tentang satu organ atau sistem, melainkan tentang interaksi yang dinamis dan seimbang di antara semuanya. Karena itu, sebuah sel tubuh menyerap nutrien esensial dari lingkungan sekitarnya yang cair dan membuang zat sisa ke lingkungan yang sama, seperti yang dilakukan oleh amuba. Perbedaan utamanya adalah bahwa setiap sel tubuh harus membantu mempertahankan komposisi lingkungan internal, sehingga cairan ini tetap sesuai untuk menunjang eksistensi seluruh sel tubuh. Sebaliknya, seekor amuba tidak melakukan apa-apa untuk mengatur lingkungannya. Lalu, kita coba lihat infografi sistem-sistem yang ada di tubuh manusia. Pertama, ada sistem sirkulasi yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Kedua, sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, kelenjar liur, pankreas, eksokrin, hati, dan kandung empedu. Ketiga, ada sistem pernafasan yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Yang keempat, sistem kemih yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang kelima, sistem tulang yang terdiri dari tulang, tulang rawan, dan sendi. Keenam, sistem otot yang hanya terdiri dari otot rangka saja. Tujuh, sistem integumentari yang terdiri dari kulit, rambut, dan kuku. Kedelapan, sistem imun itu terdiri kelenjar limfe, timus, sumsum tulang, saraf perifer, dan tonsil, adenoid, limpa, dan organ indera khusus. Kesembilan, sistem saraf yang terdiri dari otak, korda spinalis, appendix, dan sel darah putih, jaringan limfoid terkait usus, dan jaringan limfoid terkait kulit. Kesepuluh, sistem endokrin yang terdiri dari semua jaringan penghasil hormon, termasuk hipotalamus, hipofisis, tiroid, adrenal, pankreas, endokrin, gonad, ginjal, pineal, timus, paratiroid, usus, jantung, kulit, dan jaringan lemak. 11, sistem reproduksi yang terdiri dari, bagi pria, testis, penis, kelenjar prostat, vesicula seminalis, kelenjar bulbouretra, dan saluran-saluran terkaitnya. Dan bagi wanita, ovarium, tuba falopi, uterus, vagina, dan payudara. Sementara itu, sistem tubuh manusia itu mempertahankan homeostasis, suatu keadaan lingkungan internal yang stabil berdinamika. Sel
Sel-sel tubuh dapat hidup dan berfungsi hanya jika cairan ekstraseluler memungkinkan kelangsungan hidup mereka. Sehingga komposisi kimiawi dan keadaan fisik lingkungan internal ini harus dipertahankan dalam batas-batas yang ketat. Karena sel-sel menyerap nutrien dan oksigen dari lingkungan internal, bahan-bahan esensial ini harus terus-menerus dipasok. Demikian juga zat-zat sisa harus terus-menerus dikeluarkan dari lingkungan internal agar tidak mencapai kadar toksik. Aspek lain lingkungan internal yang penting untuk mempertahankan kehidupan, misalnya suhu, juga harus dijaga relatif konstan. Pemeliharaan lingkungan internal yang relatif stabil disebut homeostasis. Homeo artinya yang sama, stasis artinya berdiri atau diam. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh tiap-tiap sistem tubuh memberi kontribusi bagi homeostasis. Sehingga apa? Sehingga lingkungan di dalam tubuh dapat dipertahankan untuk kelangsungan hidup dan fungsi semua sel. Sel-sel nantinya membentuk sistem tubuh. Ini adalah tema sentral fisiologi dan video ini. Homeostasis adalah esensial bagi kelangsungan hidup setiap sel, dan setiap sel melalui aktivitas khusus masing-masing sebagai bagian dari suatu sistem tubuh ikut berperan mempertahankan lingkungan internal yang dipakai bersama oleh semua sel. Lingkungan internal itu harus dijaga relatif stabil, tetapi hal ini tidak berarti bahwa komposisi, suhu, dan karakteristik lainnya sama sekali tidak berubah. Baik faktor eksternal maupun internal secara terus-menerus mengancam untuk mengganggu homeostasis. Saat suatu faktor mulai menggerakkan lingkungan internal menjauhi kondisi optimal, sistem-sistem tubuh akan memulai reaksi tandingan yang sesuai untuk memperkecil perubahan tersebut. Sebagai contoh, pajanan ke suhu lingkungan yang dingin, suatu faktor eksternal cenderung menurunkan suhu internal tubuh. Sebagai responsnya, pusat kontrol suhu di otak memulai tindakan-tindakan kompensasi, misalnya menggigil, untuk meningkatkan suhu tubuh ke normal. Sebaliknya, produksi panas tambahan oleh otot-otot yang aktif selama olahraga sebagai faktor internal cenderung meningkatkan suhu internal tubuh. Sebagai responsnya, pusat kontrol suhu memicu proses berkeringat dan tindakan kompensasi lain untuk mengurangi suhu tubuh ke normal. Karena itu, homeostasis bukan suatu keadaan yang kaku tetap, melainkan stabil dinamik di tempat perubahan-perubahan yang terjadi diminimalkan oleh respons-respons fisiologis kompensatorik. Kata dinamik mengacu pada kenyataan bahwa setiap faktor yang diatur secara homeostasis ditandai oleh perubahan yang terus-menerus. Sedangkan stabil mengisyaratkan bahwa perubahan-perubahan ini tidak menyimpang jauh dari tingkat konstan atau tetap. Situasi ini sebanding dengan penyesuaian-penyesuaian kecil yang kita lakukan pada kemudi selagi berkendara di jalan raya yang lurus. Fluktuasi-fluktuasi kecil di sekitar tingkat optimal untuk setiap faktor dalam lingkungan internal secara normal dijaga oleh mekanisme-mekanisme yang diatur ketat dalam batas-batas sempit yang sesuai dengan kehidupan.